أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berembe kabar selapuan sehat? Sehat? Maka kita katakan Alhamdulillah. Ada yang sakit? Sakit kepala ada? Sakit hati ada? Sakit mata ada? Sakit pinggang ada? Semoga yang datang dan duduk di sini semua sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini tulap-tulap ini gimana kabar tulap ini? Masya Allah. Ganteng-ganteng sekali kalian. Masya Allah. Insya Allah ini wajah-wajah ahli syurga insya Allah. Mudah-mudahan semuanya jadi ulama-ulama besar nanti. Orang-orang yang berhasil dunia akhirat. Para putri-putri, para talibat, mudah-mudahan semuanya Allah muliakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah tahu nama saya? Tulab? Talibat sudah tahu? Memang sudah kita bertemu sebelum ini? Di mana? Di mana? Di mana? Di sini. Alhamdulillah. Pernah ketemu saya semua? Masa sih? Pas SD. Terakhir tahun lalu siapa yang ada yang tidak ketemu saya tahun lalu? Mana coba angkat tangan yang tidak ketemu saya tahun lalu. Saat daurah tahun lalu siapa? Oh ada. Tulab ketemu semua berarti. Ketemu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di masjid apa namanya ini? Rahmatan lil alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit membaca. Mau kita kajian ilmiah atau kita bercerita saja? Bercerita ya, bagus. Ya, bercerita saja. Jadi di dalam Islam, sejarah Islam dan di dalam khazanah keilmuan Islam ada seorang ulama besar sekali. Ulama apa? Namanya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah pernah dengar? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau dikenal dengan nama Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali pernah dengar? Ini ulama Masya Allah hebatnya minta ampun. Hebatnya minta apa? Dalam bidang ilmu akidah dia singanya. Dalam bidang ilmu akidah dia apa? Dia singanya. Syiah maju berdebat bidang akidah, dia libas. Mu'tazilah maju berdebat bidang akidah, dia libas. Siapa? Mana? Akidah-akidah yang menyimpang maju, lawanlah Imam Ghazali, semuanya tidak ada yang berani. Maka dia disebut Hujjatul Islam. Argumennya, perlawanannya orang Islam. Maka akidah-akidah yang menyimpang bertekuk lutut di hadapan Imam Al-Ghazali. Di dalam bidang fiqih dan usul fiqih dia termasuk yang sangat masyhur mengarang kitab usul fiqih. Mengarang kitab apa? Usul fiqih. Ketika dia masih nyantri seperti ini demikian, dia datang kepada gurunya. Dia datang kepada apa? Kepada gurunya dia bawa coretan-coretan di atas kertas yang berisi tentang ilmu-ilmu tentang usul fiqih, bermaksud ingin beritahu gurunya. Bermaksud ingin apa? Ingin beritahu gurunya bahwa guru ini saya menulis kitab usul fiqih. Menulis kitab apa?
Begitu gurunya lihat apa dia katakan gurunya kepada dia, maka dikatakan, wahai Muhammad Al-Ghazali, engkau telah menguburkanku sementara aku masih hidup. Engkau telah menguburkanku sementara aku masih hidup. Maksudnya bagaimana? Ini ilmumu kalau tersebar, gak ada lagi yang mau belajar sama aku. Ini ilmumu, ini ilmu yang sangat agung. Kalau orang tahu ilmu ini yang kau catatkan ini dan orang belajar kepadamu, maka orang akan meninggalkanku seakan-akan engkau menguburkanku. Tidak ada lagi yang mendatangiku padahal aku masih hidup. Ini ilmu luar biasa dalam bidang ilmu usul fiqih. Maka karangan-karangan beliau dalam usul fiqih sangatlah luar biasa. Sangatlah luar biasa. Di dalam fiqih lebih-lebih lagi. Imam Al-Ghazali Al-Mujaddid, dialah yang mampu menggabungkan antara fiqhul zahir wa fiqhul batin sekaligus. Apa? Sekaligus. Ulama-ulama fiqhul zahir, fiqh zahir berbicara tentang fatwa ini. Yang satu berkata, oh itu tidak boleh, itu haram. Yang satu berkata ini halal. Berdebat sesama ulama hingga keraslah hati mereka. Imam Al-Ghazali menyaksikan perkara ini. Imam Al-Ghazali menyaksikan perkara ini sehingga Imam Al-Ghazali melihat ada masalah. Bila seseorang itu hanya mendalami fikih zahir saja, memang akan cerdas akalnya, tahu dia hukum hakam halal haram, akan tetapi hatinya akan menjadi keras. Maka Imam Al-Ghazali menciptakan satu metode baru di dalam belajar ilmu fiqih yang bukan hanya mencerdaskan akal tetapi juga melembutkan jiwa. Maka inilah beliau disebut Al-Mujaddid. Beliau disebut seorang pembaharu, bukan hanya mengembangkan fikih zahir tetapi juga mengembangkan fikih batin. Dalam bidang ilmu tasawuf, emang ilmu dalam Islam itu berapa bidang? Ada 3 bidang. Satu namanya ilmu akidah. Ilmu apa namanya? Akidah. Sering juga disebut dengan ilmu tauhid. Yang kedua ada namanya ilmu syariah. Ilmu apa namanya? Sering juga disebut ilmu fiqih. Yang ketiga ilmu akhlak. Yang ketiga ilmu apa? Sering juga disebut ilmu tasawuf. Nah, dalam bidang yang pertama ilmu akidah, Imam siapa tadi? Imam Ghazali singanya. Dalam bidang fikih dan bahkan gurunya berkata, wahai Ghazali, engkau menguburkanku tatkala aku masih hidup, saking luasnya keilmuannya di dalam bidang fikih maupun usul fikih. Yang ketiga dalam bidang tasawuf. Bagaimanakah keilmuan Imam Al-Ghazali dalam bidang apa? Tasawuf. Ketika Imam Al-Ghazali dikenal oleh masyarakat pada saat itu keilmuan beliau baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fiqih, maka beliau dipanggil oleh seorang perdana menteri yang bernama Nizamul Mulk. Yang bernama siapa? Nizamul Mulk. Pada saat itu masih berbentuk kesultanan, ya. Nizamul Mulk seorang perdana menteri, seorang pejabat tinggi sangat luar biasa, tetapi sangatlah saleh, sangatlah berilmu, seorang ulama. Dia memanggil kepada Imam Al-Ghazali yang masih muda dan meminta tolong kepadanya, wahai Imam Muhammad Al-Ghazali, kira-kira dalam bahasa kita, kami minta tolong ilmu yang mutiara-mutiara yang ada di kepalamu, yang ada di hatimu, berikanlah kepada kami. Dibuatkan Imam Al-Ghazali sebuah madrasah yang kelak akan menjadi sebuah universitas besar yang bernama Madrasah Nizamiyah. Yang bernama madrasah apa? Nizamiyah. Tapi wahai Ghazali, jika engkau pulang menghadap Tuhanmu saat ini, apa yang akan kau bawa? Ilmu yang kau ajarkan, kau sudah digaji oleh pemerintah. Atas setiap ilmu yang kau ajarkan, kau telah digaji. Lalu ilmu mana yang akan kau bawa kepada Allah, yang akan kau minta balasan? Ya Rabb, ilmu ini aku minta balasannya darimu. Kalau semua ilmu yang kau ajarkan telah diberikan balasan oleh manusia. Ayo Ghazali, apa yang akan kau bawa? Engkau memakai pakaian yang bagus, tapi bagaimanakah pakaian ini akan menghantarkanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam keadaan seperti itu, Imam Al-Ghazali terus merenung sampai beliau jatuh sakit. Sampai beliau jatuh apa? Sakit. Sampai beliau jatuh sakit, kurus dan lain sebagainya. Maka pemerintah yang menyaksikan perkara itu, para sahabat yang menyaksikan perkara itu, mendatangkan dokter kepada Imam Al-Ghazali, dicek satu persatu agar beliau sembuh daripada penyakitnya dan kembali mengajar, kembali memimpin kampus, kembali memimpin madrasah. Akan tetapi dokter semua angkat tangan. Tidak ada yang bisa mengobati Al-Ghazali, karena penyakitnya Al-Ghazali bukanlah penyakit yang ada di badannya, tapi penyakitnya Al-Ghazali adalah penyakit yaitu di hatinya, yaitu dia sedang diserang oleh semacam sebentuk ketidakberdayaan diri,
ketika dia memikirkan ketika saya kembali kepada Allah apa yang akan saya bawa? Apakah ilmu yang saya banggakan dan dibanggakan oleh orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya mengajar ke sana kemari, benarkah itu untuk Allah ataukah untuk pujian manusia? Saya berdakwah ke sana kemari, benarkah itu untuk Allah ataukah untuk sanjungan dan popularitas manusia sahaja? Dia diserang oleh pikiran semacam itu. Dia menghardik dirinya sendiri sampai beliau sakit. Kemudian akhirnya obatnya satu-satunya adalah beliau diizinkan untuk melakukan rihlah, sebuah perjalanan yang sangat panjang, sebuah pengembaraan jiwa berpuluh-puluh tahun lamanya. Beliau melakukan perjalanan. Beliau tiba di Mekah, beliau tiba di Palestina, beliau tiba di Baghdad, bertahun-tahun melakukan perjalanan, perenungan atas apa-apa yang dialaminya, yang dialaminya selama ini. Maka pada akhirnya Imam Al-Ghazali menyadari bahwasanya ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ilmu. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar logika yang digunakan untuk berdebat dan mengalahkan orang lain. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada apa-apa yang telah dipelajari selama ini. Apa itu? Ia adalah cahaya yang Allah pancarkan ke hati setiap hamba, yang dari cahaya itu menjadi teranglah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali setelah itu menulis lagi kitab-kitab, menulis lagi tulisan-tulisan, akan tetapi sudah beda tulisannya Imam Al-Ghazali. Yang dahulu dia hanya menulis bahwasanya bila mana seseorang hendak berwudu maka disunnahkan dia yang pertama untuk membasuh tangannya. Untuk membasuh apa? Membasuh tangannya. Lalu kemudian berkumur. Lalu kemudian apa? Berkumur. Lalu kemudian apa? Membaca niat ataupun beristinsya, kemudian membaca niat, lalu bersamaan dengan membasuh wajahnya, lalu membasuh tangannya, lalu mengusap kepalanya, mengusap telinganya, mengusap lehernya, dan mengusap kakinya. Selesai itu sahaja yang orang ketahui. Imam Al-Ghazali merinci satu persatu itu dengan keadaan batin yang telah disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata, ketika engkau datang ke tempat wudukmu, kau basuhlah tanganmu. Lihatlah dari tangan itu berapa banyak dosa yang telah engkau lakukan, berapa banyak orang yang disakiti oleh tanganmu. Maka ketika kau basuh dia dengan air wudukmu pertama kali, katakanlah kepada Rabbmu, ya Allah, ampunilah dan bersihkanlah segala dosa yang pernah dilakukan oleh tanganku ini. Lalu engkau berkumur dan ingatlah berapa banyak makanan haram dan syubhat yang telah masuk ke dalam mulutmu menjadi darah dan dagingmu sehingga engkau menjadi orang yang lalai dari Allah Ta'ala. Berapa banyak ungkapan yang keluar dari lisanmu sehingga engkau menyakiti hati orang, sehingga engkau menghardi orang, menfitnah orang. Maka ketika kau berkumur, kata Imam Al-Ghazali, katakanlah kepada Rabbmu, kepada Allah, bahwasanya ya Rabbi, setiap yang haram yang masuk ke dalam mulutku, tolong ampunkanlah, tolong maafkanlah. Dan setiap ucapan yang keluar yang buruk dari mulutku, tolong ampunkanlah ya Allah. Dan jadikanlah yang keluar dari mulutku hanya ucapan yang baik, hanya ucapan yang kau ridhai, hanya ucapan yang bermanfaat bagiku dan bagi setiap yang mendengarkannya. Dan jadikanlah yang masuk ke dalam mulutku hanya makanan yang halal saja, wahai Allah. Maka kemudian kita membasuh wajah. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kau basuh wajahmu, lihatlah matamu itu yang berapa kali dia telah melaksanakan maksiat, memandang kepada aurat yang tidak semestinya dia pandang, mata yang memandang orang dengan kesombongan dan kerendahan, dengan kehinaan. Maka katakanlah kepada Allah ketika kau basuh wajahmu, ya Allah, bersihkanlah dosa mataku ini. Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari kau putihkan wajah orang-orang yang beriman yang kau kasihi. Dan jangan ya Allah, kau hitamkan wajahku pada hari kau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Yauma ibyaddat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina ibyaddat wujuh wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum fa ammal ladzina ibyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum
Atau kama qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ingatlah wahai orang-orang yang berwudu. Di dalam Al-Quran Allah terangkan bahawa kelak akan dijadikan bercahaya dan putih wajah para kekasih Allah, dan mereka berada di dalam kasih sayang Allah. Begitu pula akan dijadikan menghitam legam wajah musuh-musuh Allah yang senantiasa bermaksiat dengan wajahnya itu, yang senantiasa tidak peduli dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Dia punya mata tapi tak pernah digunakan melihat Al-Quran, melihat ilmu-ilmu Allah. Di dalam kitab-kitab para ulama, dia gunakan matanya untuk kemaksiatan, maka akan menghitamlah wajahnya. Maka ketika wudhu katakan, ya Rabbi, putihkan wajahku pada hari kau putihkan wajah kekasihmu, dan jangan kau hitamkan wajahku pada hari kau hitamkan wajah-wajah orang yang ingkar darimu. Orang-orang yang ingkar apa? Darimu, ya Rabbi. Kemudian kita apa? Membasuh apa? Tangan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tangan ini suatu hari akan menerima kitab. Tiap-tiap kita ini ada raqibun wa atid di atas pundak kita ini. Setiap kita melakukan kebaikan dicatat, ini fulan telah melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan keburukan dicatat, ini fulan telah melakukan keburukan. Maka siapa yang baik amal dan timbangannya, diberikan kitab dari tangan kanannya. Tapi siapa yang buruk catatan amalnya, diberikan kitab dari tangan kirinya. Au min wara'i dhahri, atau dia akan diberikan kitab dari belakang punggungnya. Maka ketika kita basuh tangan kanan kita, kita berkata, ini menurut Imam Al-Ghazali, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, jadikanlah aku menerima catatan amalku dari tangan ini, ya Allah. Lalu ketika kita basuh tangan kiri kita, kita berkata, ya Allah, jangan kau jadikan aku menerima catatan amalku dari tangan ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dari tangan ini karya-karya yang bermanfaat untuk umat Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah dari tangan ini apa-apa yang akan membuat tersenyum umat Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Rabbi, jadikanlah tangan ini sebagai tangan yang akan melakukan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Ringan di dalam bersedekah, ringan di dalam menolong orang, ringan di dalam membantu orang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan apa? Mengusap kepala. Ya Allah, ya Allah, ini kepalaku ya Rabbi. Entah berapa banyak buruk sangka di sini, entah berapa banyak aib yang tersimpan di dalam memori kepala ini, entah berapa banyak ingatan-ingatan buruk yang tersimpan di dalam kepala ini. Ya Rabbi, ampunkan semua dosa yang ada di kepalaku ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kepalaku ini senantiasa diilhami olehmu, ya Allah, agar setiap pandangan mataku yang lahir dari otakku, agar setiap gerak tanganku yang lahir dari otakku, agar setiap langkah kakiku yang lahir dari otakku berada di dalam ilhammu, di dalam petunjukmu, di dalam bimbinganmu, wahai Allah. Kemudian disunnahkan juga kita basuh apa? Telinga. Ketika kita basuh telinga, maka kita katakan, ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah telingaku telinga yang mendengarkan nasihat kebaikan lalu mengikutinya. Lalu apa? Mengikutinya. Telinga yang bersaksi dan akan berkata, inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbina fa amanna, an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, jadikanlah telinga ini telinga yang akan bersaksi, yang kelak akan berkata kepadamu, ya Allah, sungguh aku telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan dan kecintaan kepadamu. Maka saksikanlah ya Allah, telinga ini telah mendengar seruan itu dan telah beriman dengan seruan itu, ya Allah. Maka telinga ini pun kita usah pelan-pelan, bagian dalamnya maupun bagian luarnya, zahirnya maupun batinnya. Ya Allah, jangan kau perdengarkan bagi telingaku ini tiap-tiap yang buruk dan tidak engkau ridhai. Ya Allah, jauhkanlah dari telingaku ini tiap-tiap yang buruk dan tidak engkau apa? Ridhai. Perdengarkanlah kepada telingaku hanya kalimat-kalimat yang kau ridhai, wahai Allah, sehingga apa yang terdengar oleh telinga, jika baik keadaannya, akan tersimpan di hati menjadi simpanan yang baik, menjadi mutiara yang akan mengkilaukan hati itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian kita basuh apa? Leher. Disunnahkan juga membasuh apa? Leher. Wahada
Ini adalah pendapat sebagian ulama ya dalam mazhab Syafi'i yang sebagiannya mensunnahkan membasuh leher, termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mensunnahkan membasuh leher ketika wudu, dan ketika membasuh leher kita berkata, ya Allah, bebaskan leherku ini dari belenggu rantai api neraka. Ya Allah, jangan kau jadikan leherku ini kelak terikat di dalam belenggu api neraka. Kita usap pelan-pelan, kita basuh pelan-pelan kita punya leher. Lalu kita basuh kita punya kaki. Ketika kita basuh kita punya kaki, maka kita katakan, ya Allah, kukuhkan kakiku ini ya Allah pada hari aku berada di atas sirat-Mu sebagaimana Engkau mengukuhkan kaki-kaki para kekasih-Mu. Ya Allah, jangan kau biarkan kaki ini kelak tergelincir ketika di atas sirat-Mu lalu jatuh kepada siksaan neraka-Mu. Ya Rabbi, jadikanlah kaki ini kaki yang kau kukuhkan di atas sirat-Mu. Ketika basuh kaki kiri, ya Allah, jangan kau biarkan kaki ini tergelincir di atas sirat-Mu sebagaimana tergelincirnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Maka setelah itu kita angkat mata kita hadapkan ke langit, lalu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau satu-satunya dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanmu ya Allah. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawabin, orang yang senantiasa tahu dosanya, orang yang senantiasa tahu salahnya, lalu ia bertaubat dan membersihkannya, memperbaiki hidupnya hari demi hari. Jadikan aku seperti itu ya Rabb, dan terimalah taubatku. Lalu ya Rabb, waj'alni minal mutatahhirin, dan terima juga ya Allah pensucian badan yang telah aku lakukan tadi di dalam wudukku, sehingga jadikanlah aku senantiasa dalam keadaan orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadikas salihin, bila telah tawab, bersih hatinya, wal mutatahhirin, bersih badannya, maka ia akan mudah untuk memasuki gerbang kesolehan, yaitu gerbang yang di dalamnya ada istana yang ditinggali oleh kaum-kaum salihin. Semoga Allah jadikan kita salah satu di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kalau seseorang berwuduk dengan wuduk semacam ini, baru selesai wuduk hatinya sudah tenang dan tentram. Baru selesai wuduk hatinya sudah apa? Tenang dan belum solat. Nah, kalau wuduknya sudah semacam ini adalah pintu gerbang kekhusyuan menuju solat. Pintu gerbang apa? Kekhusyuan menuju solat. Pintu gerbang kekhusyuan menuju solat. Pintu gerbang apa? Kekhusyuan menuju apa? Menuju salat. Akan tetapi kita itu ya, selain kita berwudu, selain kita apa? Berwudu, jika tidak ada air, maka kita dibolehkan untuk melakukan apa? Tayammum. Kita dibolehkan untuk melakukan apa? Tayammum. Maka di sini ada satu makna yang sangatlah indah. Ada dua alat yang digunakan untuk bersuci ketika kita ingin salat. Yang pertama, yang utama adalah air yang jernih, air yang putih. Yang kedua adalah debu yang kumal, debu yang coklat, debu yang kita tidak bisa gambarkan lagi ciri-cirinya, yang berlawanan sebenarnya dengan air tersebut. Seakan-akan di sini Allah ingin berkata kepada kita, wahai hambaku, sebelum engkau datang kepadaku, kau bertakbir kepadaku, kau rukuk kepadaku, kau sujud kepadaku, ingatlah kau datang dalam keadaan apa? Siapa kau ini? Sadari dirimu, kau ini siapa? Kau mau menyembahku, kau ini siapa? Kau ini datang berdiri tegak di hadapanku, kau ini siapa? Ingatlah, kau berasal dari air, kau berasal dari tanah, kau berasal dari saripati air, saripati tanah. Kau dicipta oleh Allah dari dua benda yang sangatlah mungkin kau injak-injak, dari benda yang tidaklah engkau benda yang tidaklah mungkin kau hargai, karena tidak ada di sini yang mengambil debu misalnya lalu membawanya ke sini, tidak ada. Ya.
Maka ketika kita berdiri untuk salat, maka kita sadar, ya Allah, aku hanyalah seseorang yang berasal dari apa? Setetes air ataupun sebutir debu. Aku adalah sebutir debu, ya Allah. Aku sebutir debu. Ya Rabb, kalau aku sebutir debu, bagaimana aku mau salat dalam keadaan sombong? Ya Allah, kalau aku ini sebutir debu, bagaimana aku mau salat dalam keadaan angkuh? Kalau aku ini sebutir debu, lalu bagaimana aku ingin berbangga-bangga ketika membaca Al-Quran di dalam solatku? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang di belakang memuji indah suaraku. Bagaimana akan bisa berbuat seperti itu bila aku ini adalah sebutir debu? Duhai Allah, maka aku datang kepadamu dengan segala kehinaanku, dengan segala kerendahanku. Aku datang kepadamu, ya Allah, dengan segala kefakiranku. Terimalah aku. Maka itu adalah pintu gerbang kekhusyuan. Allahu Akbar. Apa? Allah yang maha besar. Allah yang maha. Pangkatku kecil, ilmuku kecil, hartaku, pejabat yang di sampingku, wanita yang ada di belakangku, pujian orang-orang atasku, bahkan hinaan dan seluruh masalah di dalam hidupku. Engkau yang besar, ya Allah. Engkau yang besar, ya Allah. Masalahku kecil, kau besar. Kau besar, ya Allah. Maka seseorang bila menyadari makna Allahu Akbar, apalagi yang mau disusahkan dari masalah hidup. Saya sulit menghafal, ya Allah. Saya sulit belajar, ya Allah. Saya sulit paham, ya Allah. Allahu Akbar. Kau besar, kau maha besar. Kau maha besar, ya Allah. Mudah engkau membuat aku hafal, mudah engkau membuat aku faham, mudah engkau membuat aku mengerti apa yang aku pelajari, ya Allah. Allahu Akbar. Hilang segala kesombongan, runtuh segala keangkuhan. Kita berdiri dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita baca doa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepadamu, duhai Allah. Siapa engkau, wahai Allah? Wajhatu wajhi alladzi fataras samawati wal ardh. Ya Rabbi, engkau, aku hadapkan wajahku kepadamu. Siapa engkau? Siapakah engkau, wahai zat yang kepadamu aku menghadap? Engkau adalah pencipta dan pemelihara dan pengatur alam semesta jagat raya yang begitu besarnya. Kita tinggal di mana ini? Di Lengkok namanya. Di mana? Lengkok ini besar atau kecil ini? Di desa mana kita tinggal ini, Lengkok ini? Mamban ini besar atau kecil? Di kecamatan mana Mamban ini? Wonosobo itu luas atau sempit? Di kabupaten mana Wonosobo itu? Lombok Timur ini luas atau sempit? Sempit atau luas? Ada yang bilang luas, ada yang bilang sempit. Di provinsi mana Lombok Timur ini? NTB ini besar atau kecil? Di negara mana NTB ini? Indonesia ini besar atau kecil? Di benua apa Indonesia itu? Asia itu kecil atau besar? Asia itu benua di planet mana? Bumi. Bumi itu kecil atau besar? Lebih besar mana bumi dengan rembulan? Lebih besar mana bumi dengan Jupiter? Lebih besar mana bumi dengan matahari? Adakah ribuan bintang di langit yang besarnya sama dengan bumi? Ada jutaan bintang dan galaksi yang ada di langit ini yang besarnya sama dengan besarnya bumi kita ini.
Bumi ini dalam galaksi Allah Ta'ala adalah sebutir debu yang kecil, yang di dalamnya ada yang bernama Asia. Di dalam Asia ada bernama Indonesia. Dalam Indonesia ada namanya NTB. Dalam NTB ada namanya Lombok Timur. Dalam Lombok Timur ada namanya Wanasaba. Dalam Wanasaba ada namanya Mamben. Dalam Mamben ada namanya Lengkok. Dalam Lengkok ada namanya Al-Madani. Dalam Al-Madani ada namanya Rahmatan lil Alamin. Dalam Rahmatan lil Alamin ada diriku yang kecil, ya Allah. Faham tuh? Jadi kalau kita kok punya masalah begini, kita merasa, oh ya Allah, ini besar banget, ini sebesar bumi masalahku. Bumi ini sendiri kecil. Di mata kita bumi besar, tapi dalam sisi Allah Ta'ala bumi ini tak ubahnya sebutir debu sahaja. Faham Tom? Maka ketika kita berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima, ya Allah, karena aku sadar diriku adalah kecil, karena aku sadar diriku adalah sebutir debu, maka aku datang dan menghadap kepadamu dengan penyerahan diri, ya Allah. Aku datang kepadamu, ya Allah, aku tak ingin apa-apa, aku ingin ridhamu, ya Allah, aku ingin kemaafanmu, ya Allah. Hanifan wa ma ana minal musyrik. Ahla, tafadhal silakan. Wa ma ana minal. Dan ya Allah, karena aku sadar diriku hanyalah sebutir debu, maka aku tidak akan menganggap ada Tuhan selainmu, ya Allah. Aku tidak akan menyekutukanmu, ya Allah. Faham tum? Terus habis itu kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Nabiullah Ibrahim alaihi salam bermimpi diperintah Allah menyembelih anaknya. Menyembelih siapa? Menyembelih anaknya. Ya, menyembelih apa? Anaknya Ismail yang sangat dia sayang. Lalu dia berkata dan bertanya kepada anaknya, wahai anakku, madza tara? Apakah pendapatmu kalau aku sembelih engkau, karena Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu? Maka apa kata anaknya Ismail alaihi salam? If'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku kesayanganku, wahai bapakku my loveku. Inilah kalimat rasa yang terkandung dalam kalimat ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapak yang sangat aku sayang, lakukan apa yang Allah perintahkan. Jangan pernah ragu, jika Allah yang perintah, lakukan. Tapi ini tentang nyawamu, nak. Jangankan nyawaku, bukankah solatku, ibadahku, hidupku, kematianku milik Allah. Kapanpun dia meminta, siapa yang dapat menolaknya? Kalau dia meminta kehidupanku sekarang dari tanganmu, wahai bapakku yang tersayang, lakukanlah itu dan jangan engkau ragu. Jangan engkau apa? Akan tetapi seseorang yang ikhlas melakukan ibadatnya karena Allah, dia mengorbankan hidupnya, dia mengorbankan matinya, semuanya untuk Allah. Lihatlah apa yang terjadi ketika Ibrahim mengasah parangnya dengan hati yang penuh dengan kecamuk keimanan. Lalu dia letakkan parang itu di atas leher anaknya. Begitu dia akan sembelih itu batang leher anaknya, tiba-tiba itu parang menjadi tumpul, tidak bisa digunakan untuk menyembelih apa? Anaknya. Diasah lagi, ditajamkan, disembelih, tidak bisa lagi. Diasah lagi, disembelih, tidak bisa lagi. Maka datanglah utusan dari Allah. Dialah Jibril alaihi salam, membawa seekor kibas yang sangatlah indah, yang sangatlah luar biasa bagusnya, dan berkata, Ibrahim, Allah mengujimu. Allah hanya melihat keikhlasan ibadatmu. Kau selama ini berkata, aku hamba Allah. Benarkah seorang hamba itu akan menurut kepada Tuhannya? Bukankah seorang budak tidak pernah menolak apapun yang diperintah oleh tuannya? Ketika Tuhannya berkata, bunuh anakmu, lalu engkau membunuh anakmu dengan ikhlas, Allah tak akan membiarkanmu dalam keadaan seperti ini, Ibrahim.
Rasa sedih itu diganti oleh Allah Ta'ala. Rasa yang berkecamuk itu diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang dagingnya tidak hanya dimakan oleh Ibrahim dan Ismail, tapi daging kibas itu hari ini secara hakikat menjelma menjadi daging-daging yang setiap hari raya kurban memasuki dapur-dapur orang miskin, orang yang tak pernah makan daging bertahun-tahun lamanya. Daging itu mereka santap, daging itu mereka nikmati. Dari mana itu? Dari keikhlasan ibadatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Fahimtum? Kalau engkau tulus di dalam ibadatmu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kejutan yang indah di dalam kehidupan. Kalau engkau memang solat untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, aku solat ini untukmu, bukan untuk dipuji tolibat di belakang. Aku sholat ini untukmu, bukan agar dibilang Masya Allah keren banget suaranya. Enggak. Aku sholat ini untukmu, bukan untuk dipuji-puji Masya Allah itu ahli surga. Enggak. Aku sholat untukmu ya Allah. Aku tidak peduli apa yang orang kata. Yang aku peduli ketika engkau berkata, aku ridha kepadamu wahai hambaku, radhiyallahu ta'ala wa radu an. Dia ridha dengan kepada Allah Ta'ala, Allah pun ridha kepada dia. Itu yang aku inginkan wahai Allah. Masukkanlah aku dalam golongan hamba yang kau ridhai dan hamba yang ridha kepadamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu kita baca apa dalam solat kita? Ayat pertama surah Fatihah bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Al-ism berasal dari kata sumu. Berasal dari kata apa? Sumu berasal dari kata ulu. Berasal atau semakna dengan kata apa? Ulu. Sumu adalah sama, asal kata daripada sama atau samawat, artinya langit. Langit itu ada di mana? Di atas atau di bawah? Maka sumu semakna dengan ulu, yaitu ketinggian. Bismillah artinya dengan segala ketinggianmu ya Allah. Dengan segala apa? Ketinggian. Bukan hanya dengan namamu, tapi dengan segala ketinggianmu ya Allah. Yang apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman itu adalah sifat yang digunakan oleh Allah Ta'ala memberikan anugerah, memberikan nikmat kepada hambanya kafiran atau musliman. Orang kafir ataupun orang Orang kafir dapat makan atau tidak? Dapat mobil atau tidak? Dapat punya toko atau tidak? Punya anak atau tidak? Punya istri atau tidak? Punya suami atau tidak? Kalian belum pun. Baik orang kafir, baik orang muslim dengan sifat Rahman dikasih rumah sama Allah, dikasih makan, dikasih air sama Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Apa tadi? Sampai mana tadi? Dikasih dikasih makan, macam-macam semuanya. Kalau kita dapat makan, dapat minum, dapat harta, dapat uang, dapat pangkat, dapat rumah di dunia ini, jangan GR dulu merasa sebagai hamba istimewa Allah. Karena Fir'aun juga dikasih pangkat kok sama Allah. Karena Haman juga dikasih kekuatan kok sama Allah. Karena Qarun juga dikasih harta kok sama Allah. Karena banyak kok orang kafir yang juga dikasih ilmu sama Allah. Snooker gronya bahkan dia belajar ke Arab, dia kuasai ilmu Islam. Oh banyak orang kafir atau orang muslim juga mendapatkan hal yang sama. Jangan kau merasa aku ini ahli surga kayaknya. Kenapa? Buktinya Allah kasih aku makan. Belum tentu. Orang kafir juga makan apa? Makan, bahkan KFC. Makan apa? KFC. Kita makan 3T. Orang makan KFC, orang kafir makan apa? KFC. Kita makan 3 teri, terong, tempe.
Syukur-syukur akhirnya tongkol. Syukur-syukur akhirnya apa? Jadi Rahman adalah sifat Allah yang digunakan untuk memberikan nikmat dan anugerah baik kepada orang muslim ataupun kepada orang solat. Enggak solat dikasih nikmat sama Allah, zina ataupun tidak berzina dikasih nikmat sama minimum mereka tetap dapat nikmat yang namanya udara di atas muka bumi ini. Betul atau tidak? Tapi perhatikanlah, Allah kemudian melanjutkan kalamnya di dalam menyifati dirinya sendiri dengan ia berkata Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ma huwa Ar-Rahim? Apakah Ar-Rahim? Ar-Rahim bermakna adalah sifat yang digunakan oleh Allah Ta'ala memberikan nikmat hanya kepada kekasihnya. Hanya kepada kekasihnya, hanya kepada orang-orang istimewanya, wabil khusus di akhir. Ustaz, untuk apa saya ini ibadat kalau ujungnya saya nggak sholat juga saya masih bisa makan? Untuk apa saya baca Quran kalau saya nggak baca Quran juga saya masih bisa bekerja dapat uang? Memang seumpama saya bangunkan, saya galikan sebuah sumur di tepi jalan. Semua orang boleh minum dari sumur itu. Semua orang boleh minum apa? Orang itu saya kenal atau tidak saya kenal, silahkan. Kalau dia haus dia minum dari sumur tersebut. Dia mau berbuat jahat kepada saya atau berbuat baik kepada saya, terserah. Dia boleh minum kok dari sumur tersebut. Boleh. Akan tetapi kalau dia kekasihku, aku tidak akan membiarkan dia minum dari sumur itu di tepi jalan itu saja. Tapi aku akan mengambil tangannya, menggiringnya ke ruang istimewa, ke ruangan yang dipenuhi dengan wewangian, yang di dalamnya bukan hanya ada air minum, tapi telah kusiapkan di dalamnya jamuan-jamuan indah yang sangat dia sukai. Lalu dia duduk bersamaku, bertukar senyum denganku, dan dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang yang hanya minum di tepi sumur, di tepi jalan tersebut. Fahimtum? Dengan sifat Rahman, kau mau maksiat, kau mau taat, boleh kau minum di tepi jalan. Tapi kalau kau taat kepada Allah, kau melakukan kebaikan yang diperintah Allah, engkau bukan hanya dapat rahman Allah, tapi engkau akan mendapat rahimnya Allah. Kau tak dibiarkan Allah minum di tepi jalan, tapi akan diambil engkau oleh Allah, diletakkan di sebuah ruangan yang sangatlah indah, tak sama dengan orang-orang yang di tepi jalan itu. Rahimnya Allah. Maka rahim ini terkadang dikhususkan oleh sebagian para ulama, itu nikmat yang diberikan Allah hanya kepada orang beriman kelak di mana? Kelak di mana? Di akhirat. Karena kalau di dunia orang kafir ataupun orang muslim sama-sama dapat nikmat. Akan tetapi di dunia ada juga nikmat orang muslim yang tidak didapat oleh orang kafir. Nikmat apa? Nikmat keimanan, nikmat kelezatan di dalam ibadat, dan seterusnya. Menikmati nikmat dari Allah sebelum itu kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana surah pertama, surah Fatihah. Maka ketika terlewat di dalam lisan dan hati kita kalimat Ar-Rahman, maka di situ harusnya yang muncul adalah rasa malu dalam hati kita. Rasa malu apa? Ya Allah, dengan sifat Rahman-Mu, aku yang pendosa ini masih Kau berikan minum. Malu ya Rabb. Dengan sifat Rahman-Mu, aku yang malas sholat ini Kau berikan minum. Dengan Rahman-Mu ya Rabb, aku yang masih bermaksiat ini Kau berikan makan ya Allah. Malu aku ya Allah. Tetapi ketika terlewati kalimat Ar-Rahman, lalu berpindah kepada Ar-Rahim, maka di situ timbulkan rasa-rasa harap kepada Allah dengan berkata, ya Allah, sebagaimana Kau berikan nikmat ini kepadaku di dunia, sebagaimana juga orang-orang kafir dapat nikmat ini, ya Allah, Engkau yang Rahim, jadikanlah nikmat ini juga kelak Kau berikan kepadaku di akhirat, sebagaimana Engkau memberikannya kepada para kekasih-Mu. Dengan sifat apa? Rahimmu. Maka ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, ingat semua nikmat Allah ketika kita menyebut Ar-Rahman, dan hadirkan rasa malu di dalam hati kita. Walhamdulillah. Alhamdulillah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada dua rasa yang harus muncul. Pertama rasa malu, yang kedua rasa rasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan terburu-buru di dalam membaca perkara itu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan dengan penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, Kau berikan kepadaku segalanya. Tolong ya Rabb, yang Kau berikan kepadaku kenikmatan-kenikmatan di dunia, kekalkan sampai syurga. Ya Rabbi, sebagaimana Kau berikan kenikmatan kepadaku bertemu dengan wajah-wajah ini, maka ya Rabbi, kekalkanlah pertemuan ini hingga syurga ya Allah. Ya Rabbi, dengan rahman-Mu Kau tutup aibku sehingga mereka mendengarkan ucapanku, memandang kepadaku tanpa rasa jijik dan tanpa rasa takut. Ya Rabb, sebagaimana Kau tutup aibku di dunia, tutup juga aibku kelak di akhirat ya Allah. Pada hari Engkau membuka amalan-amalan orang-orang yang bermaksiat kepadamu, jadikanlah amalku tertutup rapi hanya dalam pandangan-Mu ya Allah. Sebagaimana Kau kumpul aku di dunia semacam ini ya Rabbi, maka jadikanlah kami ya Allah. Kalau di dunia hanya secangkir kopinya, aku mohon ya Rabb, di surga jangan ada satupun yang tidak kebagian kopi ya Allah. Lalu kita baca setelah bismillah, kita baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah ya Rabb. Alhamdu artinya adalah segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Pujian bagi Allah. Kenapa kita harus memuji kepada Allah? Kenapa kita puji Allah? Kenapa kita puji? Ada wanita gadis cantik sekali lewat di hadapan kalian. Maukah kalian memujinya? Maukah kalian memujinya? Maukah kalian berkata cantik betul wanita itu? Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau? Enggak normal kalian berarti. Enggak normal. Kalau ada kita lihat wanita cantik, kita akan puji, kita katakan cantik. Ada wanita cantik, gara-gara dia tolak cinta kita, bolehkah kita berkata jelek sekali wanita itu ya? Orang-orang akan berkata, bos, otakmu udah begini ya? Wanita cantik dikatakan laki-laki normal akan berkata yang cantik tetap cantik walaupun ia ditolak cintanya. Paham atau tidak? Wanita yang menolak cinta kita sahaja kita masih memuji kecantikannya, bagaimana dengan Allah yang tak menolak doamu? Apa yang kau pinta diberikan olehnya, bahkan yang tidak kau pinta diberikan olehnya. Apa kau tak mau memujinya wahai hamba Allah? Kau tadi bangun tidur tak pernah berkata ya Allah jaga sel-sel mataku, tapi hari ini Allah jaga sel matamu dan kau bisa melihat ketampananku. Kata istri kalau saya senyum tampan katanya. Kata istri saya. Tapi kalau tak senyum, lain cerita lagi. Makanya saya senyum-senyum saja biar kelihatan tampan. Dan yang paling penting sudah laku bos. Tadi kita bangun tidur tak ada yang minta ya Allah tolong tumbuhkan padi agar aku bisa makan pagi sarapan. Tumbuhkan padi-padian. Kita nggak pernah minta Allah menumbuhkan padi-padian, tapi Allah turunkan hujan. Tadi hujan nggak? Allah turunkan hujan, ditumbuhkan benih-benih padi Pak Tani. Lalu dia tumbuh menjadi padi, dipanen menjadi beras. Lalu beras itu dimasukkan ke dalam karung, ke dalam toko. Lalu Allah hantar rezeki kepada orang tua kita, kepada pengurus pondok kita. Lalu itu dibelikan beras di pasar, diambilkan untuk kita, dimasak oleh ibu dapur. Ibu dapur dijaga kaki tangannya sehingga bisa masak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga pandangan matanya sehingga dia tahu mana nasi matang, mana nasi mentah. Lalu disajikan kepada tempat-tempat makan kita, lalu kita makan.
Itu beras perjalanannya panjang. Itu beras Allah atur sedemikian rupa melibatkan ratusan hamba untuk sampai kau makan, maka jangan pernah kau sia-siakan beras yang Allah berikan. Maka kau puji Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, kau yang telah memberikanku segala yang ku minta, bahkan yang tidak ku minta. Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, saya bisa makan, bahkan saya bisa berdiri solat ini ya Allah. Ini semua karena kau yang jaga kakiku, tulang belulangku, sel-selku. Engkau ya Rabb. Maka izinkan aku berkata ya Allah dengan penuh kesyukuran dan pujian kepadamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika engkau berkata alhamdulillah dengan perasaan semacam itu, engkau akan berubah menjadi orang the happiest man in the world. Paham gak artinya? As-sa'adun nasi fil alam. Artinya kalau kau berkata alhamdulillah, kalau kalian wahai hamba-hamba Allah berkata alhamdulillah dengan perasaan yang sedemikian, menghadirkan penghayatan yang sedemikian, seketika itu juga kalian akan menjadi the happiest man in the world, the as'adun nasi fil alam, manusia yang paling bahagia di atas muka bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini sudah mau maghrib, saya tutup dengan satu cerita. Dengan satu apa? Cerita. Mau cerita nggak? Mau nggak? Cerita ini saya dapatkan dari guru kita dan diceritakan di sini, di tempat ini. Al-Maghfurullah, guru mulia, guru besar Sidi Syekh Muhammad Diyauddin Kuswandi. Awal beliau datang ke sini kalau tidak salah. Apa kedatangan yang kedua? Moga-moga Allah lapangkan kuburan beliau, Allah angkat derajat beliau ke tempat yang mulia. Dan mudah-mudahan kita dan beliau dikumpulkan kelak dalam surga bersama golongan kaum salihin, kesiddiqin, wasyuhada, wan nabiyyin, amin ya rabbal alamin. Beliau cerita begini. Ada seorang pengantin baru, manten anyar. Ada pengantin masuk ke sebuah pakai sepatu baru. Sepatunya pemberian gadis tersayang yang menjadi istrinya. Bukan hanya harganya yang mahal, tapi kenangannya, bos. Karena mungkin saja itu sepatu diberikan beserta seperangkat senyuman. Ya kan? Ini kalian kecil-kecil paham gak? Paham aja dah ya? Ya. Ngangguk aja dah ya. Ngangguk aja. Paham atau tidak? Ada anak SD di sini? Nggak ada? Allah. Mudah-mudahan kalian paham ya. Dia sholat di masjid tersebut. Sepatunya sebelum sholat diletakkan di sebuah loket, di sebuah tempat yang di situ tempat disimpan sandal, simpan sepatu jamaah. Tapi di situ ada ditulis, jagalah barang bawaan Anda, segala kehilangan tidak menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Taruh sepatu. Selesai dia sholat, sepatunya mungkin karena bagus, karena baru, sudah diincar sama orang kan. Awal hasil dia ngamuk-ngamuk. Pemuda ini ngamuk-ngamuk, dia marah, dia bentak-bentak takmir masjid. Mana ini tanggung jawab? Lihat, baca itu tulisannya apa? Segala kehilangan tidak menjadi tanggung jawab. Oh, dia mengumpat, dia marah segala macam, dia kesal, seakan-akan runtuh dunia ini baginya. Marah dia luar biasa. Dia pergi meninggalkan masjid dalam keadaan bertelanjang kaki, tak memakai sepatu, tak memakai sandal, tak membawa uang pengganti dari pengurus, tak membawa apa-apa. Dia marah dengan penuh kekesalan. Tak lama kemudian pemuda itu pun kembali ke masjid, tapi dalam keadaan tersenyum bahagia. Tersenyum bahagia. Sayyidi Syekh keheranan. Ini pemuda tadi dia keluar masjid marah-marah, ngamuk-ngamuk, mukanya kayak monster. Kenapa kok dia sekarang kembali lagi ke masjid dalam keadaan muka tersenyum indah luar biasa seperti ini, seperti senyuman saya mungkin kan? Coba lihat dulu.
Maka ditanya kepadanya, mungkin saja dia sudah dapat ganti sepatu, mungkin saja dia sudah ketemu sepatunya. Ditanya, pemuda, kenapa kau senyum-senyum? Tadi kau marah-marah, ngumpat-ngumpat. Tadi kau ngamuk-ngamuk. Kenapa sekarang kau senyum-senyum? Sekarang bahagia semacam ini. Apa sepatumu sudah kau dapatkan? Belum. Apa sudah ada yang ganti bayarnya? Tidak. Kalau bayar, kalaupun ada yang ganti, bayar bisa diganti, tapi senyum tak bisa diganti. Kan kira-kira begitu. Ini yang memberi istri, bos. Yes? Ini jam tangan yang saya pakai pemberian istri, bos. Pemberian istri nih. Ini belum tentu kalian bisa beli. Kalaupun kalian bisa beli harganya, kalian nggak bisa beli kenangannya. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Ini speaker atas atau bawah? Speaker atas atau bawah? Bawah. Hah? Atas istri saya dengar berarti? Oh. Kau sudah ada yang ganti? Nggak ada. Sudah ada yang bayar? Nggak ada. Lantas kenapa kau senyum-senyum sekarang, wahai anak muda? Aneh betul. Tadi kau keluar masjid dalam keadaan cemberut, kau pulang kembali ke masjid dalam keadaan tersenyum. Sementara sandalmu sepatumu masih hilang. Sama seperti yang tadi, keadaannya nggak berubah sedikit pun. Sama. Sepatunya masih hilang, sama. Tapi lihat, keadaan hatinya telah berubah. Dari amarah berubah menjadi kesyukuran dan kebahagiaan. Apa yang menyebabkannya? Maka dia pun bercerita, wahai syekh, wahai tuan guru, saya tadi keluar dengan penuh amarah. Saya sampai di tepi jalan, saya melihat ada seorang anak kecil mengendarai sepeda. Tapi dia mengayuh sepeda bukan dengan kakinya, tapi dengan tangannya. Kenapa? Karena dia tidak punya kaki. Karena dia tidak punya apa? Dia mengayuh sepeda begitu gembira sambil bersiul-siul. Dia bersiul-siul gembira mengayuh sepeda. Anak itu tidak punya kaki, hidupnya bahagia betul. Saya baru hilang alas kaki, kok sudah seperti neraka. Kaki dicek, masih ada. Masih ada. Kalau dia saja yang tidak punya kaki bisa bahagia, maka saya yang punya kaki jauh lebih bahagia daripada dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah senantiasalah puji Allah. Yakinilah setiap yang Allah takdirkan untuk kita ada keindahan Allah di dalamnya. Maka ikuti saya. Kalau kalian mendapati keadaan yang kalian suka dengan keadaan itu sesuai dengan harapan kalian, ucapkanlah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ikuti. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau kalian mendapati suatu kejadian, suatu kondisi yang enggak sesuai dengan harapan kalian, enggak sesuai dengan permohonan kalian, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Kita dikasih kopi, pengennya kopi yang Arabica, dikasihnya kapal api. Kita katakan apa? Ala kulli hal. Kita pengennya kapal api, tapi dikasih kopi spesial yang khusus lebih daripada kita punya harapan. Maka kita katakan apa? Alhamdulillah bi ni'matihi timmus salih. Sesuai atau tidak sesuai dengan harapan, tetap lafaz utamanya, kunci utamanya untuk bahagia adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin tidak kita jelaskan sekarang, mungkin nanti jika ada waktu lagi kita akan jelaskan Rabbil Alamin sampai waladdallin. Amin. Jika kita memahami kalimah demi kalimah, kata demi kata yang kita lakukan mulai dari wudu, lalu di dalam solat kita, maka solat saat itulah solat menjadi apa? Mi'rajul mu'min, pertemuan indah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Joni, jangan ngantuk-ngantuk lagi ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan? Tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Paham semuanya yang saya sampaikan? Semangat semuanya? Semangat. Ingat, jangan pikirkan nikah dulu. Ya, menuntut ilmu dulu. Semangat menuntut ilmu, insya
Insyaallah ini saja. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam keadaan dan waktu dan tempat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Ustaz Muhashim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.